warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Teriring doa dari Solo, semoga sobat ngeteh saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sudah komen, share, like, and subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang adanya fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebab terdapat oknum dari aparat penegak hukum yang melakukan penindakan hukum sesuai dengan keinginannya yang prosedural dan tebang pilih. Berikut cuplikan video tentang pengamen yang dituduh membunuh. Sudah hadir di Mata Najwa pengamen Cipulir yang menjadi korban salah tangkap. Ada Arga Putra, ada Fikri Pribadi, dan ada Fathahila. Selamat malam teman-teman, adik-adik. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Tadi itu ada cuplikan, itu ibunya Arga ya, ibunya Ucok. Itu di pengadilan ketika mendengarkan putusan hakim, tuntutan ganti rugi ditolak. Iya, Kak. Kecewa luar biasa. Ya, mungkin begitu, Kak. Kok masih bisa ketawa-ketawa, Ucok? Iya. Apa yang Ucok rasakan? Sudah salah tangkap, masuk penjara, minta ganti rugi ditolak. Saya ketawa begini bukan kenapa, Kak, karena saya udah nggak kaget gitu. Nggak kaget? Nggak kaget. Dibilang kecewa sih ada, kecewa, sakit hati, tapi kalau kaget sih enggak. Karena saya emang hukum negeri ini sih kalau untuk rakyat kecil kayaknya seperti ini, Kak. Tidak kaget karena sudah menduga hukum akan seperti ini ke rakyat kecil? Iya. Dari cuplikan video tersebut tentu kita dapat menganalisa adanya malpraktek penegakan hukum di negeri kita. Masih adanya penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas menjadi atensi dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di HUT Bayangkara yang ke-77. Berikut adalah cuplikan video dari Bapak Presiden. Saya perlu tekankan, kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri itu juga besar. Ini harus digunakan secara benar, jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Untuk itu kita akan mengupas bersama Bapak Joko. Kepada Bapak Joko kami persilahkan. Selamat siang Mas Bagas dan tentunya Sobat Ngeteh. Ngebahas tentang hukum, kita bertemu lagi untuk mengkaji, membahas terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi di sekitar kita. Alhamdulillah kemarin saya bersama teman-teman SMP berkunjung ke Taman Selusia, Bandungan, Kabupaten Semarang. Dan ternyata suasananya cukup menyejukkan dan menyenangkan. Kembali ke tema kita, memang ketika kita mendengar kata hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah, rasanya kok ngeri-ngeri sedap. Namun untuk membahasnya kita tentu agak teoritis sedikit. Mengapa? Karena kasus penegakan hukum di negeri kita minimal ada 3 faktor yang memengaruhi. Yang pertama, adanya perangkat undang-undang yang memadai. Kemudian yang kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermartabat. Yang ketiga yang mengaruhi yaitu adanya kesadaran masyarakat. Nah, selanjutnya kita bicara terkait dengan tujuan hukum itu sendiri. Ada 3 hal terkait dengan tujuan hukum itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk memberikan keadilan. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Dan yang ketiga, adanya asas manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum sudah ada, kita masuk sekarang tujuan penegakan hukum. Itu apa? Tujuannya adalah guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Contohnya apa? Adanya pengadilan yang memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. Ada lagi, kepolisian yang mengusut tuntas perkara narkoba, tindak pidana perdagangan orang, kemudian ada juga korupsi. Yang ketiga, ada sanksi yang tegas
bagi orang-orang yang melanggar hukum. Di sini berarti asas equality before the law. Ada sanksi yang tegas dan jelas bagi orang yang melanggar hukum. Bagaimana pendapat Bapak Joko selaku praktisi hukum dengan penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Pada prinsipnya saya sepakat dengan harapan dari Bapak Presiden Jokowi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dalam pengantarnya. Ada beberapa hal mengapa saya sepakat dengan pendapat tersebut. Alasannya ada beberapa fakta yang memang mendukung adanya ungkapan itu. Yang pertama, kasus mencuri sebuah semangka, tuntutan 2 bulan 10 hari. 2 pria bernama Basar, Suyanto, dan Kholil akhirnya dijatuhi hukuman 2 bulan lebih 10 hari penjara oleh Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur pada tahun 2009 lalu karena terbukti telah mencuri sebuah semangka. Ada lagi kasus penjual petasan. Seseorang wanita berusia lanjut bernama Mary asal Tegal, Jawa Tengah harus dihukum karena menjual petasan di rumahnya sendiri. Sebab ia tidak mengetahui bahwa menjual petasan tersebut dilarang. Karena sejak dia menjual semasa pemerintahan Presiden Soekarno sampai sekarang, dia selalu menjual. Dikarenakan hal ini, pihak Pengadilan Negeri Tegal telah memvonis Nenek Mary dengan hukuman 5 bulan penjara dan 10 bulan masa percobaan. Yang ketiga ada lagi seseorang tani berusia 19 tahun bernama Aspuri dihadapkan dengan urusan hukum karena memungut sebuah kain yang lusuh di pagar rumah tetangganya. Sang pemilik kaos akhirnya melaporkan Aspuri ke pihak kepolisian dan dengan tuduhan pencurian. Dikarenakan tersebut, Aspuri harus mendekam di sel tahanan kota Serang, Banten selama 3 bulan hingga menunggu putusan pengadilan. Kejadian paradoks yang kadang terjadi di sekitar kita, mungkin saja ada seseorang pencuri burung yang bila dijual harganya kurang lebih 1 juta. Namun putusannya hampir sama ketika orang dengan kasus tindak pidana penipuan yaitu dengan kerugian puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Padahal jelas dan terang penegakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu, prinsip equality before the law, yaitu persamaan yang sama diadakan hukum, telah dikangkangi atau diabaikan. Kemudian bagaimana solusinya ketika memang kita melihat, mendengar, mengetahui adanya kenyataan pahit penegakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Ada beberapa hal. Yang pertama, pelajari dan simak perkara atau kasusnya. Kemudian yang kedua, upayakan menempuh jalur hukum. Ada pidana, ada perdata, ada pra peradilan atau gugat DPT UN. Kemudian yang tiga, memviralkan via medsos, bisa melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Demikian tadi Mas Bagas dan Sobat Ngeteh penjelasan dari saya. Semoga sekelumit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Demikian tadi kupas tuntas oleh Bapak Joko terkait tema kita, yaitu apakah hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Dan seperti biasa, saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan bermartabat. Membeda-bedakan dan mengkastakan perkara berpotensi melanggar hukum itu sendiri. Solo, 24 Juli 2023, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.